Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Hakikat Allah Menciptakan Lisan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kalau seseorang makin yakin ke Allah, makin gigir bicara, kecuali manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lisan ini adalah pertama untuk zikrullah, untuk menyebut nama Allah, apakah dengan asma Allah, apakah dengan ayat-ayat Quran, sholawat, istighfar yang sudah dicontohkan. Jadi Allah menciptakan lisan ini adalah untuk menyebut nama Allah. Yang kedua, Allah menciptakan lisan ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang, menyeru orang kepada kebaikan, apakah dengan ilmu, dengan nasihat, dan mencegah orang dari kemungkaran. Ini pentingnya lisan, barulah disebut baik. Lisan yang kalau bicara bisa mengingatkan kepada Allah, bisa jadi amar ma'ruf nahi mungkar, itulah kebaikan. Selebihnya, diam adalah keutamaan. Kadang-kadang kita harus bicara, kalau bicara itu lebih baik dari diam. Tapi diam harus kita lakukan kalau bicara tidak ada manfaatnya. Orang bicara dibagi 4. Yang pertama adalah kelompok orang yang mulia karena takut ke Allah. Bisa dilihat ciri-cirinya. Kalau bicara tidak jauh. Ciri pertamanya adalah zikrullah, selalu membuat orang ingat ke Allah. Ciri selanjutnya kalau bicara jadi ilmu yang manfaat. Yang ketiga, cirinya kalau bicara ada hikmahnya sehingga menggugah, memotivasi orang untuk bisa berbuat baik. Ilmu membuat orang tahu, hikmah membuat orang tergugah. Yang keempat, kalau bicara jadi solusi, bukan menambah masalah. Ini orang yang bermutu, baik lisan maupun tulisan. Satu apa? Jadi membuat kita ingat ke Allah. 2, menambah ilmu yang manfaat. 3, hikmah, menggugah. 4, solusi. Jadi bicara itu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ada juga yang di bawah itu orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa kalau bicara ada cirinya, yaitu sibuk dengan peristiwa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, dia omongkan. Nah, cukuplah seseorang dianggap pendusta kalau dia mengatakan setiap yang dia dengar. Hati-hati, tidak semua yang ingin kita katakan harus kita katakan. Tidak setiap kita ingin bicara harus bicara. Masalahnya bukan ingin, tapi perlu atau tidak. Orang yang celotak-celotuk itu pasti imannya masih kurang. Yang tiap lihat sesuatu dikomentari, tiap mendengar sesuatu dikomentari. Dia tidak takut bahwa setiap perkataannya ini pasti dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Dari awalnya itu walaqad khalaqna, kita simak ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya.
yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi makin kuat iman, makin sedikit bicara kecuali yang manfaat. Makin kuat iman seseorang, makin hati-hati bicara kecuali yang yakin manfaat. Orang beriman teguh, dia berpikir lebih banyak sebelum bicara. Orang yang sibuk dengan pujian orang akan sibuk bicara tanpa mikir. Kenapa orang banyak yang senang ngobrol? Karena dia tidak takut kepada Allah, belum takut. Karena dia cari kedudukan di hati orang yang diajak ngobrol. Ingin kelihatan pandai, ingin kelihatan serba tahu, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan berpengalaman, maka dia ngomong terus karena dia lebih ingin menunjukkan dirinya. Nah, satu orang yang mulia, bicaranya apa cirinya? Zikrullah, ilmu, hikmah, solusi. Orang yang biasa-biasa, peristiwa. Makanya kalau orang ngomong peristiwa tidak jadi zikir, ngomong peristiwa tidak jadi ilmu, ngomong peristiwa tidak jadi hikmah, ngomong peristiwa tidak jadi solusi, itu rugi. Ada tingkatan yang lebih rendah lagi, namanya orang rendahan. Siapa orang yang rendahan? Bisa didengar kalau ngobrol. Kalau ngobrol, pasti cirinya adalah negatif. Ngobrol apapun, negatif. Mulai dari bangun tidur, aduh badan tuh terasa remuk. Padahal kalau remuk tidak bisa bicara karena dia diopname. Ini kepala saya belah, kalau belah dikubur. Ada yang bangun tidur itu bukan bersyukur masih hidup, tapi malah mengutuk tubuhnya sendiri. Mendengar sesuatu negatif saja, wah itu sudah bisa 30 juz, 30 juz juga belum tentu ngerti, begitu. Ada saja untuk mementahkan. Nonton TV juga dikomentari saja, semuanya dikomentari, dan tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Dibuatkan masakan, ini nasi uduk, nasi uduk sekarang enggak kayak nasi uduk zaman dulu, sekarang kurang enak. Itu ada bubur ayam sekarang, ayamnya dikit, zaman dulu ayam semua. Lihat jalanan, sekarang jalan tuh ngaco, macet semua, nggak ada yang benar. Komentar saja terus, lihat mobil bagus, pasti nyicil lah, nggak ada mobil cash sekarang, gitu. Padahal bukan punya dia dan bukan dia yang nyicil. Lihat pejabat sekarang mah, nggak ada yang benar kerjanya, komentari. Lihat artis, nyanyi, suara dia mah di bawah rata-rata. Bibir tebal, mata belok, nyanyi, gitu. Komentari saja yang kurang. Lihat Agim, apaan pakai sorban atau perban gitu, nggak kira-kira dianggap perban. Ada saja, pokoknya nggak boleh orang sukses, inilah orang yang rendahan. Apapun dikomentari negatif, tidak pernah bagus, tidak pernah ada yang sukses, karena yang sukses cuma dia sendiri. Pernah dengar yang begitu? Pernah dengar tidak yang kerjanya mengeluh, mencela, komplain? Pernah dengar nggak? Setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun ilmu, sepanjang apapun gelar, tetap saja orang rendahan, karena bisanya hanya negatif. Ada lagi yang lebih rendah dari itu, sudah tahu? Namanya orang yang dangkal. Mulia, biasa, rendah, dangkal. Siapa orang yang dangkal? Apa cirinya? Kalau orang yang dangkal, cirinya kalau ngobrol pasti sibuk ngobrolin dirinya sendiri. Tidak ada dalam obrolannya selain ngomongin diri, ngangkat diri, muji diri. Lihat mobil bagus, ini persis dengan mobil yang saya cita-citakan. Siapa yang nanya? Begitulah. Lihat kucing, bulunya panjang. Ini kucing, bulunya panjang nih, kayak singa. Saya pernah ke Singapura, ada yang nanya. Bayangkan dari kucing jadi pengumuman. Apa aja pokoknya buat ngangkat diri. Anak ibu ranking berapa sekolahnya? Anak saya ranking 5. Terus aja bu, tingkatkan ya, karena anak saya kan ranking 1, begitulah dia. Dia nanya orang lain supaya dia mengeluarkan anaknya. Apa yang dia anggap bisa mengangkat dirinya akan dia keluarkan. Lihat celengan di pinggir jalan, ini celengan lucu-lucu ya,
bentuknya macam-macam, ada kayak kucing, ada kayak gajah. Ah, ini gajah, tahu nggak lambang ITB? Lambang ITB kan gajah. Suami saya kalau saya ITB, begitulah hatimu, keluarlah. Karena memang tujuannya adalah mengeluarkan siapa dirinya yang dianggap bisa ngangkat. Apa saja dari obrolannya tuh orientasinya dirinya, termasuk penderitaan. Ngobrol juga, aduh saya itu sakit kepala, kata temannya, ibu masih mending sakit kepala. Saya sakit kepala, pundak, lutut, kaki, lengkap. Ah, iya benar. Ada yang umroh, alhamdulillah. Ibu kemarin umroh ya, terus aja bu nabung. Saya kan sudah 5 kali umroh, begitu. Pokoknya ada saja. Intinya adalah diri. Nah inilah orang yang paling dangkal. Dia mah nggak peduli apapun kecuali ingin menonjolkan dirinya sendiri. Setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, popularitas, ingin dikagumi, ingin dimuliakan, ingin dianggap hebat, ingin dianggap keren. Makanya disuruh ngomong juga, ngomong aja sendiri. Bahkan tidak ada siapa-siapa. Pernah dengar yang seperti itu? Nah, takut disebut suara sendiri ya. Demikian, makanya mari kita saum bicara. Mumpung hari Kamis, saum bicara dari bicara yang tidak ada manfaat. Saum bicara dari bicara maksiat. Mikir dulu. Tidak terbayang kan Rasulullah SAW celetuk banyak komentar. Kebayang tidak? Tidak. Terbayang tidak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang dimuliakan Allah tuh ngobrol ngalir ngidul? Tidak. Hati-hati bagi yang senang ngobrol. Setiap ngobrol itu cenderung jadi dosa. Karena waktu ngobrol minimal kita akan banyak sia-sia. Bukan tidak boleh ngobrol, tapi harus ekstra hati-hati. Lebih banyak mendengar, lebih baik. Daripada banyak bicara, hanya untuk ria, pamer, ada dilebih-lebihkan, ada diada-adakan, bohong, ada meremehkan orang, dengki, sombong, ada ujub, merasa diri spesial, ada ria, ada sum'ah, ada ghibah, menjelek-jelekan orang, ada fitnah. Ngobrolnya 15 menit, tapi dosanya bisa seumur hidup, bisa terbawa sampai akhirat nanti. Jadi bagaimana doa? Ya sudah, patuhi saja apa yang diperintahkan Nabi. Falyaqul khairan aw liyasmut. Mikir dulu, yakin benar tidak nih perkataan saya? Ini benar. Yakin manfaat tidak? Situasinya pas tidak? Karena tidak setiap yang benar pas waktunya. Walikulli maqal maqam, walikulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada perkataan terbaik, setiap perkataan ada tempat terbaik. Sudah yakin benar, yakin manfaat, periksa lagi cara saya menyampaikannya menyakiti tidak. Karena ada kebenaran dan diperlukan, tapi caranya yang bisa bikin salah. Makanya pakai pikiran dan pakai hati. Pikiran memilih benar salah, pikiran memilih perlu atau tidak, hati pakai cara. Kan yang walaupun baik, tapi kalau nadanya tidak enak, nggak enak. Monyet, kalau nggak ada yang tersinggung, monyet. Nah itu nada yang membuat luka. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di Bandung dan sekitarnya. Pengajian di Masjid TSM Transmall dilaksanakan mulai jam 9 sampai jam setengah 12, bagian jam 10. Silakan hadir, termasuk yang mau daftar untuk gerak jalan Milad Darut Tauhid 18 November, dan juga yang membutuhkan obat atau suplemen untuk sakit-sakit yang nanti juga disiapkan di sana. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita. Bapak Ibu masih akan menyambungkan telepon kepada Bapak Kiai Miftahuri pada pagi hari ini. Sudah tersambung kah? Alhamdulillah telah tersambung, tidak akan seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya terputus, akan kita sambungkan kembali pada pagi hari ini. Nah ya, kalau melihat begini teh nggak usah pakai tegang, nggak usah bingung, karena bukan kita yang nyambungin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Doa. Doa, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan, dilapangkan. Lihat AA begini, daripada nggak jelas nganggur gitu ya, doa. Ya Allah ampuni dosa AA,
tuntun lisannya, tuntun hatinya, itu lebih bermakna daripada kenapa itu bajunya ada renda-renda gitu. Ini teh kasih orang, hadirin. Saya pakai ini sengaja supaya ngasihnya dapat pahala gitu. Halo? Masih akan kami sambung pada pagi hari ini, masih menunggu kebersamaan bersama Kiai Haji Miftah Farid. Ada kendala nggak? Sedang diusahakan melalui Ya, kantor. baik. Ya begitulah. Nah sekarang diam semuanya ya, daripada diam zikir, jangan nggak puguh ya. Jadi jangan biarkan waktu terbuang sia-sia, bisa mati. Berapa banyak yang lagi duduk meninggal ya, karena saya lihat nih wajah-wajah ini bakal meninggal nih. Bahkan ada beberapa yang tidak begitu lama lagi ya. Tenang, tenang, karena saya tahu kata malaikat itu su'a katanya nggak lama lagi. Ya kita harus siap, zikrullah saja. Mana yang kita hafal? Ada masuk? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh itu doa supaya urusannya disempurnakan oleh Allah pengaturannya. Surat Al-Kahfi ayat 10. Kan wajah-wajah ini banyak masalah kan? Adek punya masalah nggak dek? Kan? Tidak ya, umurnya berapa? 12. Oh ya emang udah seringan lah itu. Kakek ini banyak masalah tidak? Halo? Nampaknya masih ada kesalahan teknis pada pagi hari ini, kita masih mencoba untuk menghubungkannya kembali. Baik, kalau tersambung langsung saja Baik, Kak. potong pembicaraan ya. Jadi bagaimana dong nanti kalau semua orang tidak ngobrol sepi? Gini hadirin, bahasa yang terpenting itu adalah bahasa tubuh yang lebih berpengaruh. Coba saya tidak ngomong apa-apa, saudara tersinggung nggak? Tersinggung. Nggak usah pakai ngomong. Ini maaf ya deh ya. Misal seorang suami ke istri, aku sayang padamu. Kira-kira mana yang lebih dipercaya? Kata-kata sayang atau dicengklakkan mungkin? Ini hadiah untukmu cintaku. Dilemparkan uangnya sejumlah 500 juta. Uang logam semua. Kena kepala istrinya. Itu kan meninggal. Nggak percaya nyebut cinta. Kata-kata itu di bawah kata-kata yang disebutkan oleh perilaku tubuh kita, bahasa tubuh. Telah tersambung pada pagi hari ini bersama Bapak Kiai Haji Miftah Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ada kendala teknis. Kendala teknis, kesempatan untuk sabar. Oh iya benar, alhamdulillah selalu Jaga ada lidah. itu. Bapak dengar juga barusan. Dengar cuma nggak bisa nyambung. Oh iya, Alhamdulillah. sabar. Iya. Bapak dengar dari apa, radio? Radio ya. Oh alhamdulillah. Radio nyambung ya. Mungkin ujian berat bagi para penceramah lisan ya Pak ya. Ya. Betul lah itu. Banyak yang masuk surga juga gara-gara lidah. Banyak masuk surga gara-gara lidah, banyak jadi ahli neraka Gara-gara lidah juga. gara-gara lidah. Kenapa Pak kira-kira orang jadi banyak tergelincir lidahnya? Iya betul. Jadi anggota badan yang paling banyak menentukan nama baik, kemuliaan juga kehinaan itu lidah. Lidah ya. Lidah. Makanya Nabi mengatakan lidahmu, jaga itu lidahmu. Terus gimana Pak supaya bisa jaga lidah tuh, ada rumusnya nggak nih Pak? Rumusnya kul khairan aliyasmut. Ya bicara baik, benar atau diam. Senyum-senyum aja lah. Oh senyum-senyum aja ya. Juga kalau ketemu para ulama itu senyum-senyum baik. Ada yang pelit sekali bicaranya tuh Pak. Ditanya jawab secukupnya, tapi mengerti ya Pak ya. Beda dengan saya gitu, panjang lebar nggak ada yang ngerti. Mungkin biasa berzikir gitu ya Pak ya, sehingga kata-katanya bertenaga gitu. Antara lain biasa berzikir, dan yang kedua itu sadar betul ini lidah lah yang menyebabkan kita bisa celaka, bisa terhina, bisa nama menjadi tidak baik begitu gara-gara ucapan-ucapan. Ya sebetulnya kejadian Pak Ahok kemarin pelajaran berharga bagi kita semua ya Pak ya. Betul, banyak itu karena lidah. Ya tidak hanya Pak Ahok, yang lain juga banyak itu gara-gara lidah. Iya. Begitulah, karena ini membahas bahaya lidah, jadi saya tidak berani bicara lagi Pak. Bagian Pak Miftah aja. Silakan Pak Miftah ya. Para pendengar silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi kita sudah mengikuti
uraian tausiah dari mengenai afatul lisan, bahaya lidah begitu. Walaupun kita sudah sering ini mendengar uraian penjelasan tentang bahaya lidah, tapi rasanya kita harus terus melakukan penyegaran, sebab inilah salah satu anggota badan yang paling menentukan seseorang itu menjadi mulia, menjadi hina, seorang itu kemudian tentu jadi takwa dan bahkan menjadi banyak dosa, itu adalah lidah. Makanya kalau kita baca banyak sekali pesan-pesan moral tausiah dari Rasulullah SAW mengenai lidah ini, rumusnya tadi sederhana sebetulnya, tapi pengamalannya memang tidak sesederhana mengucapkannya. Qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, yang bermanfaat. Kalau kira-kira tidak baik, tidak bermanfaat, lebih baik diamlah, zikir aja. Jadi ada saatnya kita memang berbicara dan berpahala, tapi ada saatnya kita berbicara justru dosa. Ini adalah tentang al-lisan, tentang lidah ini. Rasulullah SAW sekali lagi berulang kali menyatakan tentang bahwa betapa pentingnya pengendalian lidah itu dan betapa besarnya bahaya gara-gara lidah yang tidak terkendali. Antara lain beliau pernah menyatakan, barang siapa yang menjaga lidahnya, Allah akan menutupi auratnya. Jadi aurah, kehinaan kita, kejelekan kita itu akan nampak karena kita berbicara. Jadi pada satu saat seseorang itu berbicara, merasa puas berbicara, tapi kita akan menilai justru kelemahannya kelihatan. Jadi kalau orang yang mampu mengendalikan lidah, itu aurat ataupun aibnya itu bisa sedikit tertutup dibandingkan dengan orang yang banyak bicara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Konsekuensi orang beriman itu adalah hendaklah mampu mengendalikan lidah. Beliau menyatakan ada 4 sifat yang tidak terdapat kecuali pada orang mukmin yang baik. 1, diam, dan ini adalah ibadah. Yang pertama itu diam. Yang kedua katanya tawadhu, rendah hati. Yang ketiga memanfaatkan lidah, zikirlah, berzikir. Dan yang keempat tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat kejahatan atau meminimalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nabi menyatakan, samin husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Sebaik-baik orang Islam itu, sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah jika ia meninggalkan apa-apa yang bukan, sesuatu yang tidak perlu, termasuk ucapan. Jadi yang disampaikan yang baik-baik, yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat dia saum, itu tidak. Tarkuhu ma la yu'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama menyangkut ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Sidqul hadis wa adaul amanah wa tarki ma la yu'nihi, gitu. Jadi benar dalam tutur kata, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa-apa yang bukan, yang sesuatu yang tidak penting. Nah, ini adalah antara lain beberapa pernyataan Rasulullah SAW berkaitan dengan pengendalian lidah. Ada 2 anggota badan manusia yang banyak menyebabkan manusia celaka dan masuk neraka. Pertama adalah al-faraj, kemaluan, sabda Nabi. Dan yang kedua adalah al-lisan, lidah. Nah, jadi lidah itu bisa menyebabkan seorang banyak orang mendapatkan murka Allah, azab dari Allah itu karena dosa-dosa lidah. Kalau kita membaca umpamanya saja sudah 5:30, berarti kita bagi 2, 1 lewat radio dengan Ustadz guru kita Miftah Farid, dan yang kedua lewat Facebook dan Instagram, ya. Baik, kita akan ngobrol, tukar pikiran. Ada yang akan didiskusikan, acungkan tangan. Kalau tidak, berarti selesai. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Ibu, tamu dari mana ini? Dari tadi, ya alhamdulillah. Dari mana, Bu? Purwokerto. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, tidak apa-apa. Kalau sudah ada, tolong bangunkan saya, ya. Ayo, giliran diskusi. Adek kalau tidak ingin bertanya, nggak usah dipaksakan, ya.
mending zikir we. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana cara kita meninggalkan pembicaraan yang tadi dikatakan tidak bermanfaat atau bahkan ke arah-arah hal yang negatif? Karena kan biasanya kalau dalam perkumpulan gitu, kalau meninggalkan saja kan rada gimana? Terima kasih. Sebetulnya tidak berbicara itu lebih mudah dibanding bicara. Karena kalau bicara kan harus mikir, benar? Harus mikir, harus mengadakan, harus ngerasa-rasakan kalau mau bicara. Kalau diam kan tinggal diam, benar? Seperti orang bergerak, lari, berbuat, itu pasti lebih membutuhkan banyak tenaga daripada diam. Halo? Jelas tidak nih? Sebetulnya kalau kita bicara maksiat itu lebih capek, karena harus ngarang, harus mengada-ada, ya sudah diam ya. Jelas deh. Sebetulnya saya belum begitu menjelaskan ya, tapi ada hebat sudah jelas. Jadi gini deh, udah diem udah ngomong kan susah, harus mikir. Kalau diem kan tinggal zikir, enak sebetulnya ya. Halo? Jelas nggak nih? Sekarang kan untuk berbicara ini, ya mulut harus dibuka. Ini mikir, tenaga, belum lagi segala rasa. Tapi kalau diam kan nggak perlu ngebuka mulut, nggak perlu ngarang, nggak perlu capek-capek. Nggak zikir aja yang gampang, betul? Tapi kenapa pengen ngomong? Karena kita lebih sibuk ingin kedudukan di sisi orang, ingin diakui tahu, ingin diakui pintar, ingin diakui bisa, ingin kelihatan. Pokoknya karena kita ingin cari kedudukan di sisi orang, maka bunyi itu. Dah. Ini karena judulnya tentang diam, jadi diam semua begini. Atau gimana, serba salah ya nggak? Diam salah, ngomong salah, ya udah tuh kita bubar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini di tempat kita bekerja, tempat kami bekerja ya, kalau kita kan saya nggak ikut deh ya. Iya, tempat kami bekerja banyak dari kawan-kawan yang suka berbicara yang kurang baik. Di bagaimana sikap kita, kemudian apakah kita berdosa juga karena kita diam? Terima kasih ya. Jadi gibah itu sepasang, yang bicara dan yang dengar sama dosanya kalau menyetujui. Kalau orang bicara kemungkaran, maka 3 pilihan kita: tolak dengan tangan, kalau nggak berani bil lisan, kalau tidak berani hati sudah mengingkari. Tapi yang ngobrolnya atasan saya sebetulnya ada ini, tapi kita aja ya, yang membuat atasan tidak bisa memungkiri, yaitu saya izin ke belakang ya Pak. Pasti diizinkan, karena nggak mau kita ada di sana, ya kan? Benar? Kalau mau dramatis, Pak, saya izin ke belakang. Nggak mungkin di sini terus, laksanakan di sini. Mustahil, pasti diizinkan. Nah, sedangkan belakang itu luas, ya. Ada musola, ada restoran. Nah, kemana saja cari. Setidaknya membuat dia tidak bisa ngomong gitu. Kecuali kalau tidak bisa, laksanakan di sini sekarang juga. Nggak mungkin. Itu ke belakang tuh paling paten itu. Nggak ada yang bisa nolaknya karena dia nggak mau ketempuhan. Ya, ada lagi. Jadi banyak begini nih, terpancing ya. Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny SSG Angkatan 3. Harus jelas dulu jasadnya tuh ya. Siapa? Terima kasih. Nyampaikan tadi terkait masalah berbicara. Sekarang kan lagi media sosial ya, baik itu di Facebook ataupun di WA, khususnya WA Group. Terkadang bahasa yang disampaikan WA Group dengan berbahasa langsung itu kan beda. Nah, bagaimana caranya menjaga WA Group ini? Terkadang kan ada yang istilahnya dia bicara di WA seperti ini tapi aslinya nggak seperti itu. Nah, maksudnya supaya menjaga WA Group ini tetap bisa komunikasinya bagus, itu seperti apa? Dia bicara dengan di WA dengan di belakang beda. Iya. Bagusan yang mana? Bagusan di WA? Malah bagusan yang di luar nggak di WA. Oh gitu ya? Ya, jadi ketika di WA bagusan di WA ya. Tahajud. Ada dia enggak. Biasanya bagusan kita harus menjaga lisan
padahal dia enggak. Tapi ini kebalikan ya, di WA-nya jelek, aslinya bagus. Di WA-nya ini tapi di aslinya lebih bagus gitu. Aduh, kurang ngerti saya nih. Kalau gitu dihapus aja, dia diblok ya. Kebetulan yang beliau itu memegang posisi yang penting di WA itu, tapi cenderung baper gitu, kelihatannya baper. Tapi sebenarnya ketika berkomunikasi langsung nggak ada masalah gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi tipikal seperti itu? Nggak tahu, susah. Hadapin aja sendiri. Atau tinggal bicara baik-baik dengan orang itu di japri ya, jaringan pribadi. Pak, kalau boleh saya memberikan masukan gitu ya. Saya tahu Bapak lebih baik daripada yang Bapak tulis gitu ya. Begitu aja lah. Baik, makasih ya. Salam dari Allah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. ibu nggak ada yang nanya nih? Ya. Izin bertanya, bagaimana cara menasehati orang yang mudah tersinggung? Terima kasih. Atau jangan disinggung, udah jelas mudah tersinggung. Kalau nasihati orang yang mudah tersinggung, jangan disinggung. Apa-apa digaplok. Si bapak gini ya. Kalau mau nasihati, ini ada rumusnya deh ya. Orang tuh kan paling suka dipuji, paling tidak mau dikoreksi. Tapi koreksi yang membuat dia terpuji, dia mau. Pakai teknik sandwich itu, roti dulu, baru pakai daging sambelan, ya, baru pakai roti lagi. Akang teh sebetulnya sangat berpotensi. Kalau nilai mas sudah 8 dan bisa jadi 10. Kalau, nah ininya dikurangi bicaranya. Ini saya nanti akan lebih mantap. Dia suka karena itu demi kebaikan dia. Yang nggak enak tuh kalau dijatuhkan, kamu mau perkedel, udah ngomong kayaknya dia jadi cacing, sangat melukai. Dalam bahasa Sunda, lauk na benang, jahit na heran. Ikannya dapat tanpa membuat keruh. Contohnya dari Hasan Hussein, ketika melihat seorang kakek-kakek yang wudunya salah, tidak ditanya, kakek umur berapa? Enggak ditanya. Kakek ngapain aja selama itu? Masa wudu aja nggak bisa? Nah ini kan penyakit. Memang ada kalanya pelatih melatih supaya teruji kesabaran. Seperti SSG kan, dilatih, dikerasin kan suaranya. Ayo lari dong, itu ngelatih. Tapi kan kalau sudah selesai latihan, para pelatih kan jinak, benar? Karena suasananya coba kalau sedang latihan, siap gerak, susah gerakannya. Cepat, 1, 2, 3, gerakan cepat. Nah sama, guru saya ketika melatih saya, aduh, sampai kalau ditegur tengah yak kalau dalam bahasa Sundanya ya. Terus sampai kita teruji kesabaran, sampai kita bisa terlatih menghadapi kata-kata yang berat. Nah itu karena latihan. Tapi kalau kepada umum, ya seperti cucunya Rasul itu, mereka asal gimana ya? Wudu yang benar dari Rasulullah tuh, oh gini deh, dikerasin suaranya sehingga kakek mendengar. Ini cucu Rasul wudu, akhirnya dilihat, tahulah wudu yang baik tanpa merasa digurui, diajari, gitu deh. Bu. Ibu kan deketan, udah tanya aja yang dekat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunjuk yang depan, yang bicara yang belakang, enggak apa-apa Bu. Saya Ida dari Purwokerto Pak. Ya Bu. Saya ini di rumah tinggal berdua sama suami, anak-anak sudah misah semua. Kalau saya puasa saum dengan diam, nanti di rumah kelihatannya sepi. Ya ngomong kalau gitu Bu. Ngomong nanti kayak tadi nih, Ya jangan yang bisa kayak, kebablasan menjadi tadi yang kayak orang biasa, orang dangkal. Bagaimana mungkin agar membatasi diri sendiri? ya ngomong. Tapi tiap omongan Ibu jadi zikir, ingat ke Allah. Ibu bicara, tiap bicara nambah ilmu yang manfaat. Ibu bicara, tiap bicara tersentuh hati oleh hikmah. Ibu bicara yang jadi solusi. Gitu. Kan saya tidak melarang harus diam, tidak. Silakan bicara kalau baik, manfaat, ya Bu. Terima kasih, semoga saya bisa melaksanakannya. Biasanya gimana? Nah ini nggak boleh ditanya. Seperti kita ketemu orang nanya, anak
Wanita tuh yang jangan ditanya tuh umur, ya. Anggap aja 17 tahun. Kemudian berat, nggak boleh ditanya, dan ukuran kaki, diam kita, nggak usah ikut campur. Juga nggak usah segala ditanya. Anak, suami, nggak usah ditanya, itu bukan wilayah kita, biar dia ngomong sendiri, ya. Biasanya kan kalau ketemu tuh segala ditanya. Ini saya sebentar lagi reuni, nah itu bahaya segala ditanya. Itu kan bekas kepogoh mana? Ini buat apa diomongin? Makanya saya nggak mau datang ke reuni itu kayak gitu, ngungkit-ngungkit. Itu Bu, makasih Bu. Salam buat suami ya Bu. Jadi bukan tidak boleh bicara, tapi bicaranya yang baik, yang benar, yang manfaat. Maka depannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya lagi batuk, suaranya habis. Ada Bu itu. Ya. Kami Bu Soekarno dari Purwokerto, ingin bertanya. Silakan Bu. Ibu dari Purwokerto kapan? Purwokerto sudah 2 malam. Sudah 2 malam di sini? Alhamdulillah. Pertanyaan kami begini, Tunggu dulu, kenapa kesini Bu? Kepengen ketemu silaturahmi sama AA. Ada benar ya. Kalau ketemu AA kagok, silaturahim bagus ya. Kalau ketemu zaman dulu, sekarang silaturahim. Ya. Apalagi yang paling jelek, karena kami pengen dipotret sama AO, itu mengerikan bagi saya. Nanti akan diwakili oleh Pak Ali ya. Silakan Bu. Pertanyaan kami begini, kami punya saudara itu sudah hampir setiap tahun menjalankan umroh, ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi sudah berpuluh-puluh kali. Namun dia sungkan untuk sholat berjamaah di masjid. Sama sekali tidak kemana. Laki perempuan? Laki. Jadi mohon itu hukumnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Baik, laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa beliau tidak ke masjid? Saya kurang tahu. Mungkin belum sampai ilmunya. Mungkin ada masalah dengan masjid ya. Tapi kalau hukumnya sih, masjid itu laki-laki itu sebetulnya wajib berjamaah. Tahu dari mana? Satu, Rasulullah kalau selesai sholat berjamaah, Rasul berbalik. Mana fulan? Mana fulan? Berarti dicari oleh Rasulullah. Yang kedua, pernah ada Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, maaf. Beliau tunanetra. Ya Rasul, saya ini nggak bisa lihat. Adzan kedengaran enggak? Terdengar. Kalau gitu ke masjid. Lalu Rasulullah pun pernah bicara, pokoknya kalau ada lelaki yang nggak ke masjid, saya akan datangi tanah kiasan ya, akan saya bakar rumahnya. Itu saking diperintahkan. Bahkan dalam berperang pun berjamaah. Ada sholat khauf namanya. Harusnya ke masjid Bu. Sholat isya berjamaah itu separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Makanya kalau orang tahu keutamaan sholat berjamaah, pasti merangkak juga dia akan datang. Jadi mungkin ilmunya harus ditambah Bu, ya, supaya beliau tahu keutamaannya sholat di masjid. Karena laki-laki yang sholatnya di rumah terus namanya lelaki solehah Bu. Tetap aja nggak boleh pakai mukena ya. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih AA, kami dari Makassar jauh-jauh datang ke sini mau silaturahmi ke AA juga. Alhamdulillah. Berapa orang dari Makassar Bu? 16. Oh, mana coba grup Makassar? Oh, grup Purwakarta. Salah. Purwakarta. Saya kan nanya Purwakarta Bu. Ibu mana terserah ibu, Purwakarta lah boleh. Sekalinya bergurau teh gagal hadirin. Ya Purwakarta aja. Ibu nggak boleh ngelawan kalau saya nyebut Purwakarta, ibu jangan ngacung ya. Tapi karena sedang membahas bicara, jadi saya terima ya. Silakan Bu. Makasih A. Jadi banyak hal yang saya jadi renungkan tentang berbicara. Pertama dalam kita bekerja, mungkin sebagai pegawai, beberapa yang saya amati di lingkungan kerja saya, salah satu kita menjual diri atau personal branding itu dengan cara kita berbicara.
Tetapi kalau kita diam saja, khawatirnya pengertiannya orang menjadi beda, karena kadang dalam persaingan sering terjadi pembunuhan karakter terhadap seseorang yang mungkin secara kreativitas dia lebih melejit. Dan sayangnya institusi yang berkaitan dengan hal tersebut kadang juga menanggapi hasil-hasil bicara yang sebenarnya membunuh karakter orang kreatif tersebut. Nah, kalau orang tersebut hanya diam, itu khawatirnya diiyakan sama beberapa orang. Itu satu. Kemudian itu hal yang mengenai pembunuhan karakter ya. Satu-satu Bu, saya suka lupa ya. Udah, saya tidak nyuruh diam, ya nggak? Pilihannya kan dua, falyakul khairon, auliyasmut, berkata baik, benar, manfaat, atau diam. Diam itu kalau bicara tidak manfaat, tapi kalau manfaat ya bicara. Saya dari tadi bicara Bu. Kalau saya di sini diam terus, kita duel ya kan? Coba kalau saya tadi ceramah tentang diam, kemudian kenapa diam? Ibu bicara, asal syarat tadi dipenuhi, baik, benar, manfaat, ya, tidak menyakiti. Namanya tensofales, BMT tensofales, benar, manfaat, tak menyakiti, tenang, sopan, tensofasi, plus lembut, secukupnya. Gitu. Jadi bicara Bu. Jadi kita harus mengkomunikasikan bahwa yang benar seperti ini loh. Rasulullah mengkomunikasikan. Salah satu di antara sifat kenabian adalah tabligh, menyampaikan. Ya kalau Rasulullah diam terus, kita nggak tahu apa-apa. Kalau saya ceramahnya diam, horor Bu ya. Terus yang kedua tentang komunikasi secara normatif. Seandainya kita terpilih sebagai calon pemimpin, kadang kan timbul janji-janji yang takut juga kembali ke diri kita di saat kita sudah terangkat. Kadang kita suka berbicara normatif bahwa misi visi saya, ya saya akan mensejahterakan kalian atau akan saya bangun kota ini dengan baik. Padahal pengertian baik di satu orang belum tentu baik di sisi yang lain. Contohnya di Jakarta, saya ngamati juga di Jakarta yang dulunya rumah-rumah besar kecil PBB-nya itu berdasarkan NJOP ya Pak ya. Kemudian akhirnya untuk rumah-rumah yang di garis depan itu PBB-nya naik berapa kali lipat, dan rumah-rumah yang di belakang dalam gang itu dibebaskan dari PBB. Itu yang saya maksud bicara normatif. Ya, takutnya ditafsirkan kalau kita nggak detail, takutnya ditafsirkan orang juga ada yang kebetulan kebagian, misalnya PBB-nya jadi mahal gitu. Kasih. Ibu teh calon wali kota apa? Saya suka mengamati dan mengamati saja. Saya juga calon gubernur katanya Bu. Ini sampai tadi malam itu, padahal sudah deklarasi itu di media, saya tidak minat ikutan Pilgub Jawa Barat. Tetap sekarang tiap hari sampai tadi malam, kami para ulama ini ingin jumpa. Mau apa? Kita membahas gubernur. Nggak pengen. Nggak apa-apa, nggak pengen. Yang penting ketemu aja. Ya sama berarti membahas ya. Bu, itu aja lah ya. Pokoknya mah jangan janji-janji yang kita tidak akan penuhi dari awal. Gini ya, jabatan itu termasuk takdir kunci tuh Bu. Surat Ali Imran ayat 26. Jadi kalau orang takdirnya punya jabatan, dia akan dapat. Saya kan nggak ada cita-cita tuh ya. Tapi kalau memang takdirnya saya ada di sana, apakah jadi gub atau wagub, nanti jadi sendiri tuh. Tanpa ingin, makanya nggak usah banyak janji ya. Kecuali hasil analisa program. Kalau program boleh, dan pakai insya Allah. Jangan saya berjanji. Kan ada tuh. Saya kemarin baru dapat informasi bahwa berita gembira, seluruh pegawai negeri akan dinaikkan gajinya sampai 30%. Dibayarkan bulan April, tapi hitungan mulai dari Januari dan dirapel. Dan semua pegawai honorer akan diangkat langsung tanpa syarat apapun. Lalu semua pensiunan akan dibayar gajinya sebagaimana gaji beliau waktu pensiun.
berita gembira ini semoga menjadi bahan renungan, dan tulis di bawahnya, apakah cerita ini termasuk cerita fiksi, cerita imajiner, cerita ini mohon dikerjakan dengan seksama gitu. Ternyata itu cuma pertanyaan, apakah kisah ini kisah imajiner, impian indah katanya, atau tahayul, atau saya kira teh berita gembira. Ibu, ini mungkin nggak cocok dengan pertanyaan ibu, tapi dicocok-cocokkan. Jadi gitu Bu, kalau jadi pemimpin paling membahas program bukan janji ya. Program yang direncanakan bila saya terpilih ini, insya Allah ini hanya terwujud dengan izin Allah, syariatnya kita kerja sama-sama, karena mustahil saya akan melaksanakan ini sendirian gitu. Makanya jangan gembar-gembar, enggak, saya emang nggak pengen gembar-gembar gitu. Kalaupun jadi ketua RW di sini misalkan ya, saya akan berusaha bersama-sama masyarakat mengajak mudah-mudahan RW kita RW yang penuh barokah. Udah Bu, pusing jangan ngomongin itu ya. Terakhir Bu, waktu tinggal 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Tangerang, Kak. Tangerang? Iya. Mana Tangerang? Grup Tangerang? Cuman sama orang tua sama suami aja. Oh, berarti 3 ya. Silakan Bu. Saya ingin bertanya sehubungan dengan pekerjaan juga. Kebetulan pekerjaan saya memang mengharuskan untuk berbicara juga, karena kalau nggak bicara nanti pasiennya marah, Dok. Iya. Iya Bu, bahaya Bu. Langsung suntik-suntik tuh. Jadi insya Allah belajar terus, mudah-mudahan bisa memenuhi 4 kriteria yang seperti tadi bilang. Ini yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira gimana biar bisa memenuhi keempat kriteria itu? Adakah doanya atau tipsnya? Mudah-mudahan bisa seperti terima kasih. Tipsnya adalah 1, ambak. Apa manfaat bagiku bila saya bicara benar? Yang kedua, kemarin apa? Abah. Hah? Apa bahaya bagiku kalau itu harus sadar betul ya. Saya kira dokter tahu kalau melakukan ini kesalahan malpraktek itu pasti dihindari. Apa yang akan bahaya kita hindari, apa yang manfaat kita lakukan. Sama bicara juga. Kita jarang berpikir tingkat bahaya dari bahaya lisan kita ya. Mungkin dari obat kita tahu bahayanya. Saya baca indikasinya ini, kontraindikasinya ini. Itu saya belajar banyak karena kita ada rumah sakit bersalin Bu di Jasmine Medica itu, MG Medica. Semalam saya juga diinfus. Kenapa saya diinfus ini? Kenapa saya 2 labu ya? Itu yang merah apa? Yang kuning apa? Itu apa? Kok ada manisan di sini? Itu buat dimakan. Ya alhamdulillah ya. Yang kedua Bu, kalau sudah tahu ambaknya, itu harus pakai ilmu ya. Ambak itu ilmu. Harus tahu ilmu bahaya lisan, bahaya ngobrol. Itu harus tahu. Tanpa ilmu nggak bisa. Yang kedua namanya mujahadah. Kita punya target. Oh ini kesalahan saya. Saya suka judes. Saya suka ngomong berlebihan. Saya kurang senyum. Oh saya ngomong ini enak di saya, nggak enak di orang. Itu diidentifikasi, dan mulai dihilangin satu persatu. Oh, saya harus lebih lembut, saya harus lebih sopan, saya harus tidak berlebihan. Ya, itu harus diidentifikasi oleh kita, terus dibikin target. Nah, kalau doanya, bagaimana doanya? Allahumma barik lana. Itu doa makan Bu ya. Itu doa apa coba yang barusan? Nah, mungkin ibu-ibu belum tahu ya, dari Purwokerto itu doa anti jin Bu. Jadi kalau suatu saat ada kuntilanak yang nakut-nakutin ibu, ibu keluarkan doa tadi, Allahumma barik lana. Dia kabur Bu, wah gue mau dimakan katanya. Jangan Bu, biasanya nggak sempet ya. Doanya doa Nabi Musa. Bagaimana? Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Minta dilapangkan dada, dimudahkan urusan, hilang keluh lidah agar dipahami. Terima kasih. Waktunya jam 6 sudah tiba. Terima kasih adik-adik. Ingat para santri, salah satu syarat kenaikan kelas adalah lisan ya. Nilainya A semua, bagus semua, lisannya jelek tidak naik. Ingat baik-baik itu ya. Nah, karena saya tidak boleh banyak bicara, maka kita akhiri sampai di sini dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk isyraq nih kalau saudara mau sholat.